Dek, ayo bangun. Ih, aku masih ngantuk. Kita kan mau ibadah, Dek. Ih, males ah. Jangan gitu dong. Adikku masih tidur. Ih, aku mau tidur. Adik kok gitu sih? Kita kan mau ibadah. Halo Tante Melva. Hai Tante Ririn. Wah, wih. Kita sapa adik-adik ya. Kita Oke. mau beribadah pagi ini. Hai Halo adik-adik. apa Apa kabar? kabar? Selamat pagi. Pasti sukacita ya. Iya, dan semangat untuk beribadah. Betul. Tante Melva juga loh hari ini kelihatan sukacita banget. Iya dong Tante, soalnya hari ini kita mau beribadah. Tante Ririn juga semangat tuh. Pasti dong Tante Iya. Melva. Kita kan mau beribadah, datang pada Tuhan. Kita mau datang dengan semangat dan dengan Sukacita. Iya Tante Ririn, kita mau beribadah pagi ini. Tapi Tante Ririn, lihat nggak tadi di video di awal ibadah? Ada seorang anak susah sekali dibanguni oleh mamanya. Padahal mama sudah bilang, ayo siap-siap untuk ibadah. Kira-kira adik-adik di rumah ada nggak yang seperti itu ya? Susah sekali dibanguni buat ibadah. Semoga gak ada ya Tante Melva. Iya, semoga tidak ada. Karena Tuhan Yesus pasti senang kalau melihat anak-anaknya kita datang kepadanya beribadah dengan semangat dan sukacita. Karena Tuhan sudah begitu baik mengasihi kita, menyertai kita. Nah, kita mau datang dengan mengucap Syukur kepada Tuhan. Betul, seperti lagu ini Tante, kita akan datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Bapakku Bapakku datang padamu. Mari adik-adik kita nyanyi bersama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, kita nyanyikan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Meskipun kami masih beribadah di rumah saja, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, itu juga karena kasih anugerah Tuhan yang tetap memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat menjalani hari-hari meskipun di masa pandemi. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai, supaya kami boleh bersukacita memuji Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante Ririn, senang sekali ya kita menerima anugerah dan kasih Tuhan setiap hari. Betul Tante Melva, meskipun Tuhan selalu menyertai kita nih dari pagi, siang, sampai malam hari, kadang-kadang kalau kita masih suka lupa ya Tante Melva, untuk Malas-malasan malas-malas beribadah, lupa mengucap syukur, malas beribadah. Tapi
pernah berubah Iya, loh, betul. Melva. Tuhan tetap mengasihi kita ya adik-adik. Oleh karena itu kita mau angkat satu pujian ini, Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, Tante, senang sekali ya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengasihi kita senantiasa. Makanya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Betul Tante Melva. Bahkan Tuhan Yesus rela mati buat kita, iya kan Tante Betul. Ririn dan adik-adik. Karena Tuhan Yesus juga mau rela mati untuk kita, sukacita kita juga semakin bertambah dan penuh. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku.
Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang bahkan mau menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang kita nih masih sering suka membuat hati Tuhan sedih ya. Meskipun Tuhan sudah baik sama kita Tante, tapi kita kadang suka malas nih untuk datang beribadah pada Tuhan. Atau Nggak sungguh-sungguh nggak ya sungguh-sungguh beribadah tapi nggak mau nyanyi Tante. Iya. Kadang-kadang malas untuk bernyanyi, padahal kita mau mengucap syukur dengan pujian ya Tante. Nah adik-adik, saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau minta ampun kalau kita masih suka membuat hati Tuhan sedih. Nah, untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh adik Ervaldo dari AKA. Mari adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima. Tetapi kami masih banyak salah dan dosa. Mohon ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik Valdo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tadi Tante Ririn bilang kan, padahal kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita. Aku jadi teringat ada tokoh di Alkitab yang dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dia selalu bersyukur, selalu bersukacita. Siapa sih Tante Melva? Aku jadi penasaran. Nama tokohnya siapa? Tante Ririn penasaran. Wah, adik-adik, Tante Ririn bisa juga tebak-tebak siapa nama tokoh yang ada di Alkitab ini. Karena hari ini kita akan menceritakan tokoh itu. Nah, adik-adik juga pasti tidak sabar ya. Seperti Tante Ririn sudah tidak sabar. Adik-adik, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita memuji Tuhan dengan lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, siapkan hatinya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah boleh kumpulkan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Om Roy yang akan bercerita dan kami semua boleh duduk tenang dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Penuh sukacita? Loh, kok sepertinya masih ada yang malas-malesan dan kurang bersemangat sekolah minggunya ya? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Yang sangat bersukacita dan bergembira sekali karena penyelamatan Tuhan di Laut Teberau. Ada yang ingat gak? Iya, bangsa Israel. Benar, bangsa Israel sangat bersukacita karena penyelamatan Tuhan di Laut Teberau. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat orang yang dia masih malas-malasan kalau diminta berdoa, atau malu-malu, jangan aku deh Om, yang lain aja, atau pas bawa persembahan,
Jangan aku deh om, itu aja, yang perempuan aja yang disuruh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seseorang yang sangat bersemangat melayani Tuhan dan sangat bergembira. Siapakah orang itu? Yuk, kita sama-sama baca di dalam Alkitab. Ayo, buka Alkitabnya di Perjanjian Baru. Sudah? Ya, di 1 Timotius 1, Perjanjian Baru ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Wah, surat ini sangat bersemangat adik-adik. Surat dalam kitab 1 Timotius 1 ini adalah surat dari siapa yang tahu? Dari Bapak Paulus. Iya, benar sekali. Siapa yang masih ingat nama dulunya siapa? Iya, nama dulunya sebelum menjadi Paulus adalah Saulus. Dia sangat kejam terhadap murid-murid Yesus. Tapi dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan berubah menjadi namanya Paulus. Nah, surat ini nih adik-adik, dia kasih kepada seorang yang bernama Timotius. Siapa Timotius itu, Om? Timotius itu adalah murid dari Bapak Paulus yang tinggal di Efesus. Waktu itu Bapak Timotius masih baru pelayanan, dan di situ banyak orang-orang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Timotius jadi takut, jadi susah untuk mengajar. Nah, ini adalah surat Bapak Paulus kepada Timotius supaya dia tetap semangat dalam pelayanan, tetap bersukacita dalam pelayanan. Nih, dibilangin bagaimana? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, yang membuat semangat adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang membuat sukacita Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Karena sudah menebus dosa kita, sudah memberikan mempercayakan pelayanan buat kita. Jadi kita sebagai anak-anaknya juga harus mau seperti Timotius nih yang lagi diberi semangat, diberi sukacita. Ayo kamu bersukacita dalam pelayanan, tidak boleh malu-malu. Nah, siapa yang di sini tadi? Aku nggak mau lah, berdoa, yang lain aja. Loh, kamu diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan di sekolah minggu, berdoa seperti tadi teman kita mau berdoa untuk doa pengakuan dosa, untuk doa yang lain. Nah, seperti itu harus bersukacita dalam pelayanan.
Ya adik-adik. Nah, yuk kita mau baca ayat hafalan kita hari ini, yaitu di 1 Timotius 1 ayat 12a. Aku bersukacita kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan kita. Iya. Jadi yang memberi semangat dan memberi sukacita adalah siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan karena mama kasih uang saku buat beli di kantin, enggak. Atau kasih handphone untuk main-main, enggak. Karena Tuhan yang memberi sukacita. Yuk kita berdoa. Kita mau minta Tuhan suruh memberikan sukacita kepada kita senantiasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami firman Tuhan seperti Bapak Paulus yang memberikan semangat dan mengajak Timotius untuk bersukacita dalam pelayanannya. Kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik di sekolah minggu ataupun di rumah, dan melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menebus dosa kami dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Wah, luar biasa ya Tante Melva, firman Tuhan yang sudah kita Iya. dengar. Kita mau belajar dari Bapak Paulus yang selalu mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi Bapak Paulus dan juga memberikan anugerah keselamatan. Tante Melva, dengar firman Tuhan tadi, sekarang aku mau lebih semangat lagi, mau lebih bersukacita lagi. Iya, Tante Melva juga lebih semangat dan lebih bersukacita lagi. Adik-adik, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Kita memuji Tuhan dengan lagu Give Thanks. mengucap syukur kepada Tuhan. Tante Ririn, kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sukacita kita juga selalu akan bertambah. Betul. Jadi ingat ayat hafalan bulan ini. Betul. Nah, Adik-adik di rumah masih ingat juga nggak? Ayo adik-adik kita ucapkan ayat hafalan kita ya, dan gerakannya juga. Yuk bangkit berdiri semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kling. Wah, luar biasa. Pasti adik-adik sudah tahu gerakan dan juga ucapan ayat hafalannya. Betul, Tante Melva, luar biasa loh adik-adik. Ini ayat hafalan 1 bulan ini ya, Tante Iya, kita ya. betul.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik silahkan siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Ya, nanti adik-adik boleh kasih ke mama papa. Yuk adik-adik kita naikkan persembahan kita, angkat persembahan kita dengan satu pujian, bersyukur kepada Tuhan. Adik Javier dari kelas AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia berkat-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Kami mau serahkan sebagian berkat-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Adik Javier dari AKA. Adik-adik bisa berikan persembahan kepada mama papa, nanti biar mama papa yang transfer ke rekening gereja. Oh iya, adik-adik yang rindu untuk melayani seperti adik kita Valdo dan juga Javier, adik-adik boleh hubungin tante dan om guru sekolah minggunya, dan adik-adik boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Seperti Bapak Paulus tadi, melayani dengan sukacita, adik-adik pun boleh ambil bagian dalam pelayanan. Nah, sekarang kita aktivitas. Aktivitasnya apa Tante Melva? Nah, aktivitasnya adik-adik ada 2 kategori. Nih, untuk AK kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Ini adik-adik sudah dikirim ke grup masing-masing. Adik-adik boleh print atau gambar sendiri juga bisa. Jadi adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik bisa mewarnainya dan terus adik-adik buat nih seperti firman Tuhan tadi, kita bersyukur terus kepada Tuhan. Adik-adik tulis, aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3. Nah, untuk adik-adik yang kelas AT kelas 4, 5, 6. Nah, di sini ada gambar pohon, tapi belum ada daunnya. Nah, adik-adik pohonnya bisa adik-adik gambar sendiri sesuai kreatifnya adik-adik. Setelah itu nanti adik-adik tulis ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Pasti banyak ya, adik-adik nanti tempelin. Contohnya nih, tante punya nih, ada nih, misalnya aku bersyukur punya keluarga yang mengasihi. Adik-adik tempel nih. Nah, semakin banyak ucapan syukur, nanti pohonnya makin lebat daunnya. Nah, begitu tante. Adik-adik selamat mengerjakan aktivitasnya. Oke, nah tadi aktivitasnya ya Tante Melva. Nah, adik-adik ibadah kita akan segera usai, tapi Tante Melva dan Tante Ririn kembali nih ya, terus mengingatkan adik-adik untuk apa Tante? Ada 5 nih pesan-pesan kita yang Jaga kesehatan. Pertama, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, makan sayur, buah, susu, vitamin ya. Jangan nggak mau makan sayur ya, tapi mau semangat makan sayur. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan pakai setelah sabun bermain, ya betul. Kemudian juga mandi tetap sehari 2 kali ya, meskipun di rumah aja. Kemudian yang ketiga, apa Tante? Tetap semangat mengikuti pelajarannya ya, meskipun masih PJJ tapi adik-adik tetap mau terus semangat. Yang keempat nih Tante Melva, adik-adik juga mesti ingat nih, gunakan gadget dengan baik. Artinya kalau di luar untuk sekolah sebaiknya dibatasi. Iya. Jangan terlalu sering supaya mata kita tetap Sehat. Dan yang terakhir, yang kelima Tante Melva, kita mau tetap terus berdoa pada Tuhan supaya pandemi ini segera selesai. Adik-adik juga tetap rajin, tetap diberikan kesehatan, dan adik-adik mau rajin apa? Membaca
renungan hariannya, Alkitabnya. Bisa juga dengan mendengarkan Renungan audio podcast ya, Shema. Oke. Itu Tante Melva. Wah, terima kasih banyak ya Tante Ririn. Tante Ririn luar biasa selalu mengingatkan kita untuk hidup bersih dan hidup sehat. Nah adik-adik, ibadah kita mau selesai, tapi adik-adik ingat selalu kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kita tetap sukacita apapun kondisi kita karena Tuhan selalu baik kepada kita semuanya. Sekali lagi kita menyanyikan lagu Give Thanks dengan penuh ungkapan rasa syukur. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Selesai ibadah dan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami boleh memuji Tuhan dan bersukacita sepanjang ibadah ini. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dan semangat dan bersukacita senantiasa. Walaupun apa yang kami alami mungkin tidak seperti yang kami inginkan, kami masih terus menunggu janji-janji Tuhan supaya pandemi ini juga boleh berlalu. Tapi kami tetap menjalankan hari-hari kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami juga mohon kepadamu agar kami juga diberi semangat untuk boleh beribadah minggu depan. Dan Engkau mempertemukan kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.